Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Saya Rada Khairunisa. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tanda baca. Tanda baca adalah simbol-simbol penting yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna suatu kalimat atau paragraf. Mari kita simak penjelasannya sampai selesai. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, memperjelas struktur, dan memberikan jeda atau intonasi yang tepat. Menggunakan tanda baca yang benar sangat penting, karena dapat memengaruhi bagaimana pembaca memahami tulisan kita. Jika tanda baca digunakan dengan tidak tepat, tulisan bisa menjadi sulit dipahami. Ada banyak jenis tanda baca yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang, kita akan melihat beberapa jenis tanda baca yang paling umum dan cara penggunaannya. Yang pertama, titik. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, pernyataan, atau untuk menandai singkatan. Berikut contohnya. Kedua, koma. Koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu kalimat, seperti kata, frasa, atau klausa. Berikut contohnya. Ketiga, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat yang berisi pernyataan. Berikut contohnya. Keempat, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau perintah yang kuat. Berikut contohnya. Kelima, titik dua. Titik dua digunakan untuk mengawali rincian, penjelasan, atau kutipan langsung. Berikut contohnya. Keenam, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan dua kata yang membentuk gabungan atau untuk memecah suku kata dalam penulisan. Berikut contohnya. Ketujuh, tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk menandai jeda yang lebih panjang dibandingkan koma atau untuk menekankan informasi tambahan. Berikut contohnya. 8. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul karya tulis, atau istilah. Berikut contohnya. 9. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau informasi tambahan dalam kalimat. Berikut contohnya. 10. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bagian kalimat yang dihilangkan atau jeda dalam percakapan. Berikut contohnya. Dalam menulis, sangat penting untuk menggunakan tanda baca yang tepat. Berikut ini beberapa contoh kalimat dengan penggunaan tanda baca yang benar. Pertama, kami pergi ke toko buku, lalu ke perpustakaan, dan akhirnya pulang ke rumah. Kedua, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara frasa dan klausa? Dengan menggunakan tanda baca yang tepat, tulisan kita akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hindari kesalahan penggunaan tanda baca agar makna yang ingin kita sampaikan tidak berubah. Sekarang, saatnya kita berlatih. Coba lengkapi kalimat berikut dengan tanda baca yang benar. Pertama, saya membeli buku majalah dan pena. Kedua, wah luar biasa penampilannya. 3. Dia berkata akan datang jam 10 pagi besok. Berikan tanda baca yang tepat pada kalimat-kalimat ini. Silakan pause video jika kalian butuh waktu untuk menjawab. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca yang tepat sangat penting untuk membuat komunikasi tertulis menjadi lebih jelas. Setiap tanda baca memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat atau koma yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Pastikan untuk selalu menggunakan tanda baca yang benar agar tulisan kita lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tanda baca kali ini.
Jangan lupa untuk terus